Begitu dapat nikmat, kan tambah sesat. Terus tambah happy. Dia bilang, gue party-party gak apa-apa kok. Berdoa tanpa henti ini adalah sebuah tanda iman kita masih hidup. Iman masih hidup itu berarti kita tahu ada Allah yang maha melihat. Ada Allah yang maha mendengar. Pada saat kita melafazkan doa, apakah dalam diam, maksud itu dalam diam tuh lagi sepi sendiri gitu. Di situ tuh ada kesadaran bahwasanya Allah lihat gitu, Allah dengar. Sebelum saya masuk ke ayat, kemarin saya mau mengingatkan lagi ulang. Apa kemarin hal terindah yang pernah aku lakukan adalah aku berdoa walaupun aku seorang pendosa. Lah karena kita pendosa lah, maka perlu doa. Supaya apa? Paling enggak langkah awal yang kita harus lakukan adalah meminta Allah ampunkan dulu dosa-dosa kita gitu. Ibaratnya kalau abang kakak kemarin saya lupa ngasih analoginya gini. Analogi yang paling mudah tuh kalau kayak ngecat dinding. Abang kakak punya cat dinding mahal, hari ini ada yang sampai juta kan. Tapi itu yang kropeng-kropeng kayak gitu tuh langsung dicat gitu. Gimana lah jadinya cat abang kakak yang mahal itu? Meresap enggak kira-kira? Jadi gimana? Apa yang harus dilakukan? Dikikis, dibersihkan, diamplas, bahkan didempul tuh. Nah, jadi ketika dikikis, diamplas, didempul baru dicat. Nah, proses mengikis, kemudian mengamplas, mendempul, itu satu kesatuan dengan ngecat. Makanya salah satu kalau abang kakak betukang atau manggil tukang ke rumah, kalau udah judulnya ngecat rumah itu pasti lumayan harganya. Betul enggak? Karena prosesnya tuh kami enggak tahu Ustaz, soalnya bukan tukang. Iya. Jadi saudara-saudara saya yang ada di Zoom yang hari ini bergabung, pentingnya kita berdoa minta ampun supaya jadi detox dulu gitu, bersih-bersih. Emang ada yaman orang-orang yang berdoanya sembarangan gitu? Ada. Nih kita lihat ayat 65. Hari ini juz 21 Al-Anbiya Al-Ankabut 29 ayat 65. Fa'idha rokibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Abang kakak kasih garis bawah kata-kata da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ini kalimatnya mukhlisina lahuddin. Apa kata kuncinya? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas hanya karena Allah. Keren atau keren sekali? Abang kakak pernah dengar istilah kontradiktif? Pernah dengar? Apa kontradiktif tuh? Menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang. Da'awullaha mukhlisina lahuddin itu menunjukkan kanan mentok, soleh banget gitu. Doa dengan penuh adab, tulus, sungguh-sungguh, belinang air mata, air liur, semua keluar air. Namanya gak mukhlisina lahuddin. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, benar-benar minta tolong. Nah, ini yang saya mau abang kakak simulasikan atau bayangkan bagaimana orang itu
bisa mukhlisina lahuddin. Juz 21 surat 29 ayat 65. Pelan-pelan aja. Fa idza raqibu fil fulki da'awullah. Matanya nengok Quran, jangan nengok saya. Ngapain nengok saya? Fa idza raqibu fil fulki da'awullah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Bukan lahudin tapi lahuddin. Ada tasdid mat alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Hebat enggak dia tuh? Baca terjemahannya. Mengabdi dengan penuh rasa ikhlas, tulus, sungguh-sungguh, all out karena Allah. Ayo kita lanjutkan kalimatnya. Ingat saya bilang kemarin ada 4 yang harus diwaspadai. Matobi'i, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, gunnah di atas huruf mim ada tasdid, dan huruf nun bertasdid, sama yang keempat huruf-huruf bertasdid. Kalau ada huruf-huruf bertasdid abang kakak waspada. Ini falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ayo, ngelihat enggak yang saya bilang tadi kontradiktif? Yang pertama, ketika naik kapal, lagi ada ujian, gelombang, ombak, Allah kasih simulasi apa? Bahtera di atas kapal. Namanya orang lagi safar, lagi di atas kapal, lagi oleng kapten, mukhlisina lahuddin. Maka kalau mau bikin orang berakhlak, beradab, kata Gus Baha, doakan dia banyak masalah. Semoga panjenengan dikasih banyak masalah, dikasih utang yang banyak, itu auto berakhlak. Apa? Kenapa masih ikut SMK sampai 300? Karena masalah belum selesai. Betul enggak? Betul pula kata dia. Betul lah ya man. Mana yang Zoom? Assalamualaikum. Betul kan? Jadi kalau dikasih utang, dikasih masalah, auto berakhlak dia. Qurannya bilang da'awullaha mukhlisina lahuddin kok. Mukhlis itu kan level paling tinggi. Nggak bisa iblis ganggu orang mukhlis. Kontradiktif, apa? Bertolak belakang. Kayak nggak kenal gitu. Pernah dengar saya sebenarnya 2 orang, apa? Pernah dengar kalimat saya sebenarnya 2 orang? Tadi pagi kamu mencuri? Enggak. Tadi malam saya lihat kamu tahajud. Jadi tahajud iya gak? Mencuri iya gak gitu. Terus kita bingung kan? Kau ini siapa? Rupanya dia CEO Laguna. Yang lagi menyamar. Ada yang enggak ngerti ke drama Cina nih? Enggak pernah nonton ya? Saya sebenarnya 2 orang. Coba diulang. Satu kanan mentok mukhlisina lahuddin. Tapi di sisi lain kok idahum yushrikun tuh. Kalau idahum yansauna misalnya gitu. Lupa tuh masih oke lah ya. Atau mungkin bahasanya idahum yu'ridun. A'rada wa na'a bijanibih itu loh, kalimat yu'ridun itu artinya berpaling gitu aja. Enggak. Idahum itu menunjukkan tiba-tiba aja. Enggak ada angin, enggak ada hujan, langsung kafir.
Langsung mempersekutukan Allah. Nah abang kakak lihat ayat selanjutnya ya. Kenapa kok Allah biarkan ada orang bisa kontraproduktif gitu atau kontradiktif sampai segitu jauhnya? Liyakfuru bima atainahum. Ternyata nikmat yang diberikan itu jadi alat atau jadi wasilah, bukan tambah taat, ingat, dekat, justru malah tambah kafir. Nggak boleh ngomong kafir ya man, kafir gitu. Nikmat itu harusnya tambah taat. Ini nikmat bikin tambah sesat. Coba diulang. Nikmat harusnya nambah taat. Ini nikmat malah nambah sesat. Loh kok jadi malah mabuk? Kok justru malah pakai barang-barang haram? Kok malah bezina? Harusnya kau dapat nikmat ini tambah taat. Ternyata memang nikmat itu dipakai Allah sebagai ujian tambahan supaya dia semakin sesat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah pentingnya doa minta istiqomah tuh abang kakak. Abang kakak jangan lagi ngerasa bahwasanya ikut Zoom kayak gini ini sekedar alah formalitas saja lah ngikut. Jangan abang kakak. Jadikan ini doa betul, ya Allah. Kumpulkan aku bersama orang soleh, jaga aku di tempat-tempat yang baik ini. Pertemukan lagi aku dengan lebih banyak lagi orang yang bikin aku semakin taat. Karena ada sebagian besar orang yang dikasih nikmat justru tambah sesat. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Karena kalimatnya liyakfuru bima atainahum. Kalau berhenti situ Jadam, selesai ayat ini sebenarnya. Tapi antiknya Quran ya, Allah kasih coding tuh loh, waliyatamatta'u. Bisa bayangkan enggak apa terjemahannya kalau dalam kehidupan sehari-hari? Begitu dapat nikmat kan tambah sesat. Terus tambah happy. Dia bilang, gue party-party enggak apa-apa kok. Kalau dia masuk ke zona politik dia menang karena curang. Kalau dia punya popularitas, nama, harta, ilmu, jabatan, ya dia akan bersenang-senang. Kalau bahasa kita tuh foya-foya. Nikmat seharusnya tambah taat, ya kan? Yang terjadi justru malah nikmat membuat dia jadi tambah sesat. Maka Allah bilang tadi, idzahum yusyrikun, itu adalah sebuah kondisi di mana abang kakak keadaannya bertolak belakang. Tadi kau ikhlas banget loh. Di pojok masjid loh, nangis-nangis, nyapu, ngepel, apa gitu? Apa kira-kira kerjaan orang yang lagi punya utang tuh? Nyapu, ngepel, bekemas, gelar karpet, nyiapkan buka puasa, apa gitu? Yang baik-baik lah pokoknya, ngelap kaca, cium tangan, bolak-balik. Mukhlisina lahuddin. Masya Allah, begitu kena teng nikmat satu, naik gaji, dapat fasilitas mobil, apa gitu bang? Dapat handphone bagus, kerja mulai lancar. Balik dia, abang kakak. Mending kalau cuma berpaling, Allah bilang kafir langsung.